Perkenalkan, nama saya Basair Nowo, Senior Technical Advisor untuk BCS Infrastruktur, dan saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur yang terkait dengan masalah environment dan khususnya lagi masalah biodiversity. Mungkin saya akan terangkan mengenai masalah materi yang akan saya paparkan, tidak banyak sebetulnya, adalah isu mengenai banyaknya atau program pemerintah yang sekarang sedang berjalan dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan, di mana memiliki dampak kepada kawasan hutan. Kita tahu bahwa sekali infrastruktur dibangun khususnya jalan, maka ini akan mempengaruhi kawasan hutan itu sendiri, khususnya karena terjadinya fragmentasi kawasan hutan. Dampak-dampak lainnya adalah misalnya dampak terhadap air, kebisingan, kebakaran, atau bahkan lebih dari itu, kejadian-kejadian yang tidak kita hendaki, misalnya adalah perambahan hutan secara liar. Nah, ini semua mempengaruhi dalam biodiversity. Dampak berikutnya misalnya adalah berkembangnya perdu atau biasanya liana, yang dimana mempengaruhi kualitas hutan itu sendiri. Liana tidak terkontrol karena sudah terbuka, dia akan memakan jenis tanaman tertentu, liana berkembang, kawasan hutannya akan rusak. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi concern kami, mengapa masalah pembangunan jalan atau peningkatan jalan di kawasan hutan ini perlu kita perhatikan agar tidak menyebabkan dampak yang negatif terhadap kawasan hutan itu sendiri. Paling tidak kita bisa minimalkan, karena sekarang ini teknologi untuk itu sudah banyak. Kita sudah mampu membangun terowongan, kita sudah mampu membangun jalanan elevated road, ya. Kenapa kita coba untuk kita terapkan? Ini adalah ongkos environment yang harus kita bayar untuk next generation. Mungkin saat ini dibilang mahal, tapi untuk generasi yang akan datang, ini mungkin akan murah. Kita lihat beberapa negara sudah menerapkan hal ini, dan kenapa Indonesia tidak? Inilah yang sebetulnya kami inginkan agar ke depan kita tidak meninggalkan warisan berupa kehancuran kawasan hutan bagi generasi yang akan datang. Kira-kira seperti itu yang menjadi concern kami terkait dengan masalah bagaimana pembangunan infrastruktur khususnya jalan di kawasan hutan. Bukan ingin menghalangi, tetapi ingin menjaga keutuhan dari kawasan hutan ini. Sebagaimana seperti saya sebutkan bahwa fragmentasi hutan adalah hal yang bukan sekedar memotong hutan, tetapi dampaknya adalah kepada biodiversity sangat tinggi sekali. Dampak yang dia lakukan terhadap satu kawasan hutan, selain masalah perubahan iklim. Ya. Peraturan Menteri LHK nomor 23 tahun 2019 itu sudah ada, tinggal kita terapkan. Tetapi banyak yang mengatakan, loh itu kan peraturan menteri. Saya juga punya menteri juga, oleh sebab itu kami sedang merencanakan untuk bagaimana peraturan menteri ini kita tingkatkan menjadi satu peraturan presiden, bahwa ini berlaku untuk semua sektor. Sehingga yang akan datang tidak ada lagi satu debat masalah yang kecil, karena concern kami adalah bagaimana menyelamatkan kawasan hutan ini untuk the next generation, bukan untuk hanya generasi sekarang, tapi untuk next generation. Kita nggak tahu kapan umurnya, tetapi jangan sampai Indonesia kehilangan lebih banyak lagi dari yang kondisi sekarang ini. Kenapa di Pulau Jawa ini selalu banjir? Karena kawasan hutannya sudah hancur. Kalau kita lihat, tinggal berapa persen lagi kawasan konservasi? Hanya 5% mungkin di Pulau Jawa. Yang lainnya hutan produksi, apa hutan produksi terkawal dengan baik? Belum tentu. Kenapa tidak terkawal dengan baik? Karena ada jaringan-jaringan jalan yang kecil-kecil. Setapak, kemudian mobil bisa masuk, kemudian dia tingkatkan menjadi tadinya selisih ban nggak bisa, sekarang dia bisa selisih ban, habis itu ditingkatkan lagi. Nah, inilah yang makin menghancurkan kondisi hutan kita. Dan kami concern lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mengobati kawasan hutan tidak ada obatnya. Sekali jalan ini sudah dibuka, tidak mungkin lagi kita tutup. Ya, kecuali ada kemauan politik untuk menutupnya dan menggantinya dengan teknologi baru, misalnya elevated road di tengah hutan. Mesti debatnya adalah ini mahal sekali. Nah, daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah jauh-jauh hari, tidak melakukan on-road di dalam kawasan hutan, tetapi kita coba cari solusinya bagaimana. Seperti saya katakan tadi, bahwa beberapa satwa itu sangat sensitif dengan pergerakan, dengan kebisingan. Ini harus kita cegah. Caranya, lihatlah di dalam P23 tahun 2019, dan mudah-mudahan nanti Bapak Presiden bisa menyetujui kalau misalnya ini kita jadikan sebagai peraturan presiden. Bukan untuk menghalangi investasi, tetapi justru untuk mendukung investasi itu sendiri. Kira-kira demikian sebetulnya garis besar dalam video ini adalah untuk melihat bagaimana kita bertindak di dalam mengatasi kawasan hutan.
karena adanya pembangunan jaringan jalan maupun peningkatan jaringan jalan di dalam kawasan hutan. Harus kita bedakan antara pembangunan baru, dia baru, masih bisa kita cegah, masih bisa kita atasi, kita bisa mitigasi, dan peningkatan. Peningkatan misalnya tadi jalan setapak, kemudian menjadi jalan motor, kemudian menjadi jalan mobil, kemudian menjadi jalan kabupaten, kemudian jadi jalan provinsi, bahkan jadi jalan nasional. Jadi kita jangan harus betul-betul hati-hati. Nah, hal-hal seperti ini menjadi concern kami di dalam konservasi, bukan sekedar hutan saja, tetapi juga di makhluk di dalamnya. Terima kasih, demikian hal-hal yang kira-kira bisa saya sampaikan. Secara detailnya mungkin nanti kita bisa lebih diskusi mendalam di dalam tanggapan maupun dalam komen. Terima kasih.